Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa ada satu pertempuran dalam sejarah Islam yang menjadi awal runtuhnya salah satu kekaisaran terbesar di dunia? Sebuah perang besar yang terjadi di padang pasir Irak mempertemukan pasukan Muslim dengan tentara raksasa dari kekaisaran Persia. Pertempuran ini dikenal sebagai Battle of Al-Qadisiyah. Di satu sisi berdiri pasukan Muslim yang dipimpin oleh sahabat Nabi Sa'd ibnu Abi Waqqas. Di sisi lain, berdiri pasukan Persia yang dipimpin oleh jenderal legendaris mereka, Rostam Farrokhzad. Jumlah pasukan Persia jauh lebih besar. Mereka memiliki persenjataan lengkap, bahkan membawa gajah perang ke medan pertempuran. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi di perang ini. Sebuah kemenangan besar yang akhirnya membuka jalan bagi runtuhnya kekaisaran Persia. Perang ini kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah dunia Islam. Dan pada pembahasan kali ini, saya akan membagi cerita pertempuran ini menjadi 5 bagian agar lebih mudah dipahami. Lalu, bagaimana kisah lengkap pertempuran ini? Mari kita mulai dari bagian pertama. Bagian 1, latar belakang perang. Setelah wafatnya Rasulullah, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para khalifah. Pada masa itu, dunia Islam mulai berkembang dengan sangat cepat, dan Madinah menjadi pusat pemerintahan serta tempat lahirnya berbagai keputusan besar. Pada masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab, wilayah Islam mulai meluas ke berbagai daerah di Timur Tengah. Khalifah Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan memiliki strategi kuat dalam menjaga keamanan wilayah Islam. Di sebelah timur Jazirah Arab berdiri sebuah kekaisaran besar yang telah berkuasa selama ratusan tahun. Kekaisaran itu adalah Persia, yang saat itu dipimpin oleh Yazdegerd III. Persia dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia pada masa itu. Seiring meluasnya wilayah Islam, perbatasan antara pasukan Muslim dan kekaisaran Persia semakin dekat. Ketegangan mulai muncul di wilayah perbatasan dan konflik antara dua kekuatan besar ini menjadi semakin sulit dihindari. Untuk menghadapi ancaman dari Persia, Khalifah Umar kemudian mengirim pasukan Muslim menuju wilayah Irak. Pasukan ini dipimpin oleh salah satu sahabat Nabi yang terkenal keberaniannya, yaitu Sa'd ibn Abi Waqqas. Akhirnya, kedua pasukan besar ini bergerak menuju sebuah wilayah di Irak yang bernama Al-Qadisiyah. Di tempat inilah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Islam akan terjadi. Bagian 2, kedatangan dan persiapan pasukan. Pasukan Muslim akhirnya tiba di wilayah Al-Qadisiyah, sebuah daerah di dekat Sungai Efrat yang menjadi perbatasan penting antara wilayah Arab dan Persia. Di tempat inilah mereka bersiap menghadapi pasukan besar dari kekaisaran Persia. Pasukan Muslim dipimpin oleh sahabat Nabi yang terkenal keberaniannya, yaitu Sa'd ibn Abi Waqqas. Meski saat itu beliau sedang sakit dan tidak bisa turun langsung ke medan perang, Sa'd tetap memimpin strategi dari markas komando. Sementara itu, dari arah timur, pasukan Persia mulai bergerak menuju Al-Qadisiyah. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Besar Persia, Rostam Farrokhzad, seorang komandan militer yang sangat berpengalaman. Pasukan Persia datang dengan kekuatan yang sangat besar. Mereka membawa kavaleri berat, pasukan pemanah, dan yang paling menakutkan adalah gajah perang yang belum pernah dihadapi oleh pasukan Muslim sebelumnya. Sebelum pertempuran dimulai, pasukan Muslim terlebih dahulu mengirim utusan kepada pihak Persia. Mereka mengajak Persia untuk menerima Islam, membayar jizyah atau menghentikan penindasan terhadap rakyat di wilayah tersebut. Namun ajakan itu ditolak oleh pihak Persia. Setelah perundingan gagal, kedua pasukan akhirnya bersiap untuk perang. Puluhan ribu tentara berdiri saling berhadapan di padang pasir Al-Qadisiyah. Dan sebentar lagi, pertempuran besar yang akan mengubah sejarah dunia itu akan dimulai. Bagian 3, awal pertempuran. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Di padang pasir Al-Qadisiyah, dua pasukan besar berdiri saling berhadapan. Di satu sisi pasukan Muslim yang dipimpin oleh Sa'd ibn Abi Waqqas, dan di sisi lain pasukan Persia yang dipimpin Rostam Farrokhzad. Ketika perintah perang diberikan, pertempuran besar pun dimulai. Pasukan Persia segera mengerahkan senjata andalan mereka. Gajah-gajah perang maju ke garis depan, membawa menara kecil di punggungnya dengan para pemanah di atasnya. Pemandangan ini membuat banyak kuda pasukan Muslim menjadi ketakutan. Serangan gajah perang membuat barisan pasukan Muslim sempat kacau. Kuda-kuda mereka mundur karena takut menghadapi hewan raksasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di medan perang. Pertempuran hari pertama pun berlangsung sangat berat bagi pasukan Muslim.
Melihat kondisi ini, para komandan Muslim segera mencari cara untuk menghadapi gajah perang tersebut. Mereka memerintahkan pasukan pemanah untuk menargetkan mata gajah dan memutus tali pengikat menara di punggungnya. Perlahan-lahan, strategi ini mulai menunjukkan hasil. Pertempuran berlangsung sepanjang hari dengan sangat sengit. Kedua pasukan saling menyerang tanpa henti hingga akhirnya malam mulai turun di medan perang Al-Qadisiyah. Namun peperangan ini masih jauh dari kata selesai. Malam itu dipenuhi ketegangan. Kedua pasukan mempersiapkan diri untuk hari pertempuran berikutnya. Tidak ada yang tahu bahwa hari-hari berikutnya akan membawa perubahan besar dalam jalannya perang ini. Bagian 4, titik balik pertempuran. Memasuki hari-hari berikutnya, keadaan di medan perang masih sangat sengit. Namun pada saat yang penting itu, bantuan pasukan Muslim mulai datang dari wilayah Syam. Kedatangan pasukan tambahan ini memberikan semangat baru bagi tentara Muslim yang telah bertempur selama beberapa hari. Dengan semangat baru, pasukan Muslim mulai melancarkan serangan balasan terhadap tentara Persia. Strategi yang lebih terorganisir membuat barisan Muslim mulai mampu menahan bahkan mendorong pasukan Persia mundur. Strategi menyerang gajah perang akhirnya membuahkan hasil. Beberapa gajah berhasil dilumpuhkan dan sebagian lainnya menjadi panik di tengah medan perang. Keadaan ini mulai membuat barisan pasukan Persia menjadi kacau. Melihat kekacauan di pihak lawan, pasukan Muslim melancarkan serangan langsung menuju pusat pasukan Persia. Pertempuran menjadi semakin sengit ketika kedua pasukan bertarung dalam jarak yang sangat dekat. Dalam kekacauan pertempuran itu, Jenderal Besar Persia, Rostam Farrokhzad, akhirnya terbunuh. Kematian pemimpin utama mereka membuat pasukan Persia kehilangan arah dan mulai mengalami kepanikan besar. Setelah kematian Rostam, keadaan pasukan Persia menjadi semakin tidak terkendali. Banyak tentara mulai mundur dari medan perang. Pertempuran yang sebelumnya seimbang kini mulai berubah menjadi kemenangan bagi pasukan Muslim. Bagian 5, akhir pertempuran. Setelah kematian jenderal mereka, Rostam Farrokhzad, pasukan Persia semakin kehilangan kendali. Barisan mereka mulai runtuh dan banyak tentara yang mundur meninggalkan medan perang Al-Qadisiyah. Melihat pasukan Persia mundur, tentara Muslim terus maju menekan lawan mereka. Pasukan Persia yang sebelumnya sangat kuat, kini terpaksa melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah beberapa hari pertempuran sengit, medan perang Al-Qadisiyah akhirnya menjadi sunyi. Pertempuran besar ini berakhir dengan kemenangan pasukan Muslim. Kemenangan di Al-Qadisiyah membuka jalan bagi pasukan Muslim untuk melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Kekaisaran Persia. Beberapa waktu kemudian, kota besar Persia berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Kekalahan ini menjadi salah satu titik awal runtuhnya Kekaisaran Sasania yang telah berdiri selama lebih dari 400 tahun. Sebuah kekaisaran besar akhirnya mulai kehilangan kekuasaannya setelah pertempuran ini. Pertempuran Al-Qadisiyah tidak hanya menjadi kemenangan militer. Perang ini juga mengubah peta kekuatan di Timur Tengah dan menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia Islam. Bagian penutup, dampak, dan pelajaran sejarah. Setelah beberapa hari pertempuran sengit, medan perang Al-Qadisiyah akhirnya menjadi sunyi. Pertempuran besar yang mempertemukan dua kekuatan dunia ini akhirnya berakhir. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas berhasil memenangkan pertempuran penting ini. Kemenangan tersebut menjadi salah satu kemenangan besar dalam sejarah Islam. Kekalahan dalam Battle of Al-Qadisiyah menjadi awal melemahnya Kekaisaran Persia. Kekaisaran yang saat itu dipimpin oleh Yazdegerd Tetsiko perlahan mulai kehilangan kekuasaannya. Pertempuran ini tidak hanya memengaruhi wilayah Irak dan Persia, namun juga mengubah peta kekuatan politik di Timur Tengah pada masa itu. Hingga hari ini, pertempuran Al-Qadisiyah tetap dikenang sebagai salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah dunia Islam. Sebuah kisah tentang keberanian, strategi, dan perubahan besar dalam sejarah. Demikianlah kisah pertempuran Al-Qadisiyah yang mengubah jalannya sejarah. Semoga kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.